Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian Sabtu subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta karunia sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir bergabung dalam kajian online di hari Sabtu subuh ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini akan diisi oleh guru kita, Ustadz Muhammad Haji. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah untuk kajian pada pagi hari ini materinya adalah tentang syarah hadis An-Nabawi yang melanjutkan kajian di pekan yang lalu. Untuk itu marilah kita awali dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya langsung saja Ustadz untuk disampaikan tausiahnya. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah setelah aktivitas pagi subuh yang kita lakukan secara maraton, membuka hari ini dengan berbagai macam ketaatan dan amal soleh, mengawalinya dengan segudang prestasi. Kita dibangunkan oleh Allah lebih awal di bulan yang mulia ini untuk menjalankan salah satu sunnah Ramadan, yaitu santap sahur, dan kemudian ada rangkaian detik-detik menjelang subuh kita berhenti sejenak untuk berzikir, membaca istighfar, banyak-banyak kita berdoa dan bermohon kepada Allah agar kita dikuatkan dalam menjalankan setiap ketaatan bulan ini, dan tentunya harapan dan doa baik itu untuk akhirat kita maupun untuk dunia kita. Semua kita rangkum dan kita selesaikan sebelum subuh, kemudian subuh kita lanjutkan dengan sholat qobliyahnya dan sholat subuhnya. Dan saat ini kita sudah berada di depan media kita masing-masing untuk mengikuti jalannya kajian online. Semoga rangkaian ibadah yang kita awali pada pagi hari ini Allah berkenan menerimanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan agar sisa dari Ramadan yang akan kita jalani dan akan kita lalui benar-benar kita mampu untuk mengoptimalkannya, untuk melakukan ketaatan dan amal soleh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memulai ketaatan itu sulit. Mulai sebuah aktivitas ibadah itu berat. Tapi lebih berat dari itu adalah bagaimana kita mengistiqomahkan apa yang sudah kita jalani, kemudian kita jaga, kemudian kita pertahankan sampai ending. Kalau konteksnya itu adalah Ramadan, endingnya berarti sampai Ramadan. Karena ketika kita memulai taraweh dengan berbarengan bermacam-macam orang, semuanya datang ke masjid,
itu berat, oh bisa bukan. Nah, yang lebih dari itu adalah bagaimana mempertahankan tarawih ini sampai akhir. Karena ternyata di tengah perjalanan ibadah seorang hamba itu terkadang banyak sekali ujiannya. Sehingga ketika para pencari jalan kebaikan itu sudah mulai lenggang, sudah mulai sepi, kita pun juga ikut-ikutan sepi dari jalan itu. Makanya doa yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap tasyahud kita, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub, sharif qulubana ala taatik. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita benar-benar harus banyak bermohon kepada Allah agar hati kita dikuatkan sehingga Ramadan yang kita lalui benar-benar memiliki kualitas merubah kita, merubah kepribadian kita menjadi kepribadian yang ubudiyah kepada Allahnya, hablun minallahnya bagus, kemudian hablun minannasnya juga bagus. Dan ini bukan mustahil terwujud jika kita mampu memaksimalkan hari-hari yang kita akan jalani ke depan dari sisa Ramadan yang akan kita lalui. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan kaum muslimin yang berpegang kepada agama beliau sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji dan membahas salah satu kitab karya dan peninggalan seorang ulama besar yang bermadhab Syafi'i. Beliau adalah Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi. Dikatakan namanya An-Nawawi karena beliau lahir di sebuah desa namanya Desa Nawa. Ya, desa ini berada di wilayah dulu namanya Syam. Ada kejadian menarik dari beliau, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, bagaimana kewaraan beliau, kehati-hatian beliau, Al-Imam Nawawi ini terhadap perkara-perkara yang masih syubhat. Kita tahu bahwa beliau adalah ulama besar yang memiliki hafalan ribuan hadis. Salah satu di antara penopangnya adalah beliau memastikan setiap yang masuk ke dalam mulut beliau itu adalah perkara yang halal. Tidak pernah beliau memasukkan suatu makanan yang masih syubhat atau beliau sendiri ragu kualitas makanan tersebut. Selama beliau tinggal di Nawa bertahun-tahun, belum pernah sekalipun beliau mencicipi buah dari kota atau tempat tinggal beliau, yaitu kota Nawa. Kita bisa membayangkan, kita tinggal di Jakarta, kita tinggal di Bogor, kita tinggal di Tangerang, kita tinggal di Bekasi. Tapi selama lebih dari 10-20 tahun belum pernah mencicipi buah yang ada di kota itu. Ketika beliau ditanya, ini diceritakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala, ketika beliau ditanya, kenapa wahai Syekh, kenapa antum tidak pernah mengkonsumsi buah-buahnya ada di kota Nawa? Jawaban beliau singkat, karena saya pernah mendengar bahwa beberapa kebun wakaf yang ada di kota Nawa itu hilang dicuri. Jadi pencuri-pencuri itu masuk ke kebun-kebun wakaf, kemudian mencuri hasil buahnya dan kemudian dijual di pasaran Nawa, kota Nawa. Dan aku yakin di antara buah-buah yang dicuri itu aku khawatir adalah buah dari hasil curian tanah-tanah wakaf itu. Karena barang itu masih syubhat untuk diriku, itulah kenapa sebagai kehati-hatian aku tidak mau makan yang ada di kota Nawa ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita tanya, itu kan uang-uang beliau sendiri, benar. Duit-duit beliau sendiri, duit halal yang hasil beliau hasilkan, tapi karena kehati-hatian beliau dari duit halal yang beliau beli ini, beliau takut salah satu di antara buah yang dibeli dari mungkin 1 kilo atau 10 biji atau 20 atau 1 keranjang, salah satunya jangan-jangan ini adalah buah dari hasil tanah wakaf. Sehingga itu nanti akan berpengaruh pada hafalan, pada keuangan dan pada keilmuan. Karena ketika seseorang itu menjaga perutnya dari kemasukan sesuatu yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan banyak membuka tabir untuk dirinya. Kefahaman dia terhadap
hadis-hadis nabawi, kefahaman dia ayat-ayat Quran dan pemahaman fikih dan disiplin ilmu yang lainnya, itu akan Allah Subhanahu wa taala buka dan berikan taufik. Ini salah satu di antara keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang menjaga perutnya dari perkara-perkara yang syubhat. Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah, pada pembahasan pagi hari ini kita akan membahas mengenai hadis yang terkait dengan sosial masyarakatan. Ini adalah hadis sahih yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim secara langsung. Dan ini apabila kita tinjau lebih dalam, ini bentuk kepedulian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin agar ketika mereka membina sebuah hubungan, tidak hanya hubungan mereka kepada Rabb mereka, hablun minallahnya itu bagus saja. Nah, itu tidak cukup, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Seorang muslim itu menggabungkan dua hal sekaligus. Ya, hubungan kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah mahdhah, ibadah keseharian itu bagus. Dan Islam juga menggabungkan ibadah yang lainnya, yaitu hablun minannas. Ibadah atau sosial kemasyarakatannya juga bagus. Karena ini adalah dua hal yang tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Pernahkah kita bayangkan bagaimana Islam itu tersebar ke seluruh penjuru negeri? Bagaimana Islam itu tersebar ke tanah Eropa? Jika bukan karena hablun minannas, jika bukan gabungan antar sesamanya diperbaiki oleh agama ini. Karena banyak kemudian pemeluk agama lain yang melihat kepada sosok-sosok kaum muslimin, ini adalah sosok-sosok yang hebat. Mereka adalah manusia yang telah dibina, manusia-manusia yang telah dididik oleh agamanya agar memanusiakan manusia. Dan mereka memiliki karakter, akhlak, ya, adab yang baik dengan non-muslim, apalagi dengan saudaranya seiman. Mereka benar-benar menjaga perkara-perkara itu. Kenapa? Karena di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala mengkaitkannya dengan man kana yu'minu billah. Siapapun yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik, poin pertama. Maka hendaklah dia berbuat baik terhadap tetangganya, poin kedua. Maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Subhanallah, perkara hablun minan nas dikaitkan oleh Allah dengan perkara keimanan kepada dirinya dan keimanan kepada hari akhir. Ini dua hal, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dua perkara yang benar-benar dijaga oleh Allah dan Rasulnya di fase awal dakwah, ketika masih fase Mekah. Kalau kita perhatikan ayat Quran yang turun di fase Mekah, fase sebelum hijrah, hampir semua ayat-ayatnya itu berbicara mengenai iman kepada Allah dan juga hari akhir. Agar apa? Agar manusia-manusia yang tumbuh dan kemudian memeluk Islam di Mekah, memeluk Islamnya itu bukan karena hal yang lain, tapi karena memang itu lillah, disebabkan karena Allah, dan disebabkan karena rasa takut hari berbangkit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis ini memiliki sanad mata rantai haddatsana Abdullah bin Yusuf. Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah bercerita kepada kami Malik dari Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Muqbiri, dari Abu Syuraih Al-Ka'bi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah sanad atau mata rantai yang membawa kepada hadis ini sampai kepada Imam Bukhari, tapi dari jalur Abu Syuraih Al-Ka'bi. Jadi ada beberapa jalur periwayatan hadis ini. Nah, sedangkan matan yang saya gunakan ini sanad ini hanya saya ambil salah satu saja sebagai contoh. Sedangkan matan yang saya gunakan, matan itu redaksi, adalah redaksinya Imam Bukhari. Jadi selain Abu Syuraih Al-Ka'bi, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam diriwayatkan juga oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena bukan cuman Abu Syuraih Al-Ka'bi, ada nama Abu Hurairah yang juga meriwayatkan hadis ini. Artinya di zaman sahabat, ada sahabat yang mendengar hadis ini secara langsung dari Nabi selain dari Abu Syuraih Al-Ka'bi.
Nah, adapun matan atau substansi isi dari hadis ini dari jalur yang diriwayatkan oleh Abu Syuraih Al-Ka'bi itu lebih lengkap, lebih banyak daripada matan yang dibawa oleh Abu Hurairah karena kadang seperti itu. Kalau boleh kita kiaskan pada keseharian kita, terkadang ketika kita ngomong atau berbicara dengan salah satu orang itu pada kesempatan yang lain penambahan-penambahannya itu ada. Ada 5 orang teman kerja kita. Kepada satu orang kita bilang, tolong kerjain, ini tugasnya. Kepada orang lain, saya tadi sudah bilang sama teman yang tadi dikerjain, tapi tolong dikasih catatan ya. Kemudian dia ngomong sama teman yang ketiga, saya tadi udah bilang ke teman yang kedua, nanti antum beri catatan, sekalian nanti dilengkapi dengan stempel ya. Nah, dari orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga yang kita ajak bicara, itu kan saling menguatkan. Hadis pun juga seperti itu. Kadang Nabi mengulang tidak hanya satu kali, tapi diulang kepada sahabat yang lain. Nah, di dalam pengulangan pada sahabat yang lain itu kadang dilengkapi oleh Nabi. Ditambahi dari keterangan yang tidak ada pada orang sebelumnya. Dan terkadang dikurangi oleh Nabi. Makanya hadis itu satu sama lain saling menguatkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Hadis itu tidak mungkin kontradiksi, tidak mungkin bertolak belakang. Karena yang mengucap itu cuma Nabi, yang mengucap Nabi seorang. Bagaimana mungkin ucapan yang itu adalah wahyu saling kontradiksi? Makanya nanti para ulama punya metode tersendiri ketika mereka mendapati dohir sebuah hadis itu terjadi kontraksi apa yang harus dilakukan oleh seseorang yang membaca atau menemukan hadis yang secara dohir kontradiksi. Itu ada metode yang disampaikan oleh para ulama. Adapun riwayat dari Abu Hurairah ini memiliki isi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia berkata yang baik atau kalau dia tidak mampu, dia sebaiknya diam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak dipungkiri bahwa ketika seseorang tidak memiliki keperluan untuk bercakap-cakap, untuk berbicara, kemudian dia tiba-tiba memaksakan diri untuk berbicara, maka dikhawatirkan pembicaraan atau ucapan yang dia ucap itu bisa menyakiti orang lain. Karena sejatinya lisan itu adalah daging yang tidak bertulang. Kadang kita sulit untuk ngerem, kadang kita sulit untuk menahan dari kata-kata. Maka pada akhirnya Nabi mengatakan, apabila ucapan yang ingin kamu ucapkan itu adalah ucapan yang kamu sendiri tidak tahu itu baik atau tidak. Ya, kadang kan kita nyeplos begitu ya. Kadang kita juga ikut-ikutan memberikan komentar. Maka sebaiknya diam sampai kamu pastikan apa yang kamu ucap itu betul-betul berfaedah. Apa yang kamu ucap itu betul-betul memberikan manfaat. Kenapa? Ini bahaya sekali. Bagaimana tidak? Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari di dalam riwayat yang lainnya, Nabi mengingatkan innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Ada seseorang yang dia benar-benar berucap atau berbicara yang ucapan ini benar dia tidak sadar mengundang ridwanillah, keridhaan Allah. Jadi kalimat yang dia ucap itu adalah kalimat yang enggak kalau ternyata disebabkan karena ucapan ini dia diampuni oleh Allah dosanya. Layul kilahabalan, dia nggak ngeh, dia nggak sadar kalau ucapan yang dia ucap itu adalah ucapan yang mendatangkan keridhaan Allah. Yarfa'uhullahu biha darajat. Disebabkan ucapan yang dia ucap, itu Allah akan meninggikan dia beberapa derajat. Wa innal abda, ada juga orang yang berbicara layatakallamu bil kalimah min sukhtillah la yulkilaha balan. Dia enggak ngeh, dia tidak tahu kalau ucapan yang dia ucapkan ini ternyata mengundang kemurkaan Allah. Yahwi biha fi jahannam. Karena ucapan yang dia tidak sadar ini dia hanya sekedar ikut-ikutan, ikut berluaskan, share, tidak difilter, tidak disaring, justru itu akan mengundang kemurkaan Allah yang bisa menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam neraka jahanam. Itulah kenapa kaidah dalam bercakap ya, berbicaralah yang baik, kalau tidak bisa diam.
Berbicaralah yang bermanfaat, yang memberikan faedah. Kalau tidak mampu, maka hendaknya diam. Maka hendaknya tidak ikut nimbrung. Karena bencana yang diakibatkan oleh lidah ini sangat berbahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan sampai ketika seseorang itu mampu menjaga antara lisan dengan antara dua, mohon maaf, menjaga lisan dan kemaluannya. Di sini disebutkan ma baina rijlaihi, dua selangkangan. Barang siapa yang mampu menjamin untukku di antara dua lidah, di antara dua bibir, maksudnya adalah lisan. Karena bencana lisan itu dah bahaya sekali efeknya. Wa baina rijlaihi, dan dia mampu juga menjaga dua selangkangannya, maksudnya adalah kemaluan, karena ini dua hal yang banyak menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Yang ada di antara dua bibir itu adalah karena ucapan atau kata-kata yang tidak baik. Yang ada di antara dua kaki atau selangkangan itu adalah kemaluan, yang dengannya ketika seseorang tidak mampu menahan seksualnya, syahwatnya, birahinya, bahkan sudah ada istri yang ada di rumah, itu dia tidak merasa cukup, kemudian main-main, dia jajan, ya sampai terjadi perbuatan zina, entah dilakukan satu sama lain suka dengan membayar ataupun tidak dengan satu sama lain suka dengan cara kekerasan. Naudzubillah, semoga itu Allah jaga kita. Mereka yang mampu menjaga dua hal ini, adman lahu jannah. Allah, Nabi memberikan jaminan, aku akan memberikan jaminan untuk kalian surga. Karena dua hal inilah yang banyak menjerumuskan seseorang itu dalam hal-hal atau dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada potongan hadis yang pertama ini Nabi mengingatkan mengenai bahaya lidah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini dengan berbagai macam kecanggihan yang ada, bahaya lidah bukan hanya ketika diucapkan face to face di hadapan seseorang, antar muka. Ya, kita bisa melihat orang, kita bisa bertemu dengan orang, kemudian ada kata-kata yang tidak baik, entah itu fitnah, entah itu cacian yang kita lontarkan untuk saudara seiman kita. Sekarang atau hari ini, dengan begitu canggihnya, melesatnya teknologi, orang sudah tidak perlu lagi bercakap-cakap. Tapi peran yang lebih banyak itu adalah peran jari jemari dengan ketikan. Hanya dua ketikan saja. Oke, yes, share. Kemudian sudah tersebar lebih dari 10 orang, lebih dari 20 orang. Kalau dulu hanya terbatas pada orang-orang yang mampu dilihat saja. Misalkan kita kumpulkan orang jumlahnya 100 orang. Ya apa yang kita ucap dari kebaikan maupun keburukan itu hanya akan didengar oleh 100 orang. Hari ini ketika kita men-share, ketika kita ikut menyebarkan atau ketika ikut mengomentari sesuatu yang entah itu belum jelas atau mohon maaf kita mungkin memaki seseorang di media maya, di dunia maya, di media sosial. Itu sudah bukan 100, 200 lagi. Ratusan bahkan ribuan. Karena bahkan orang-orang yang tidak ada pertemanan entah itu di Facebook atau di Twitter itu masih bisa mengakses ucapan kita dengan share, dengan share, dengan share, dalam waktu kurang dari 30 menit, itu sudah trending kemana-mana kalimat atau ucapan itu. Coba, jika yang diucap adalah kalimat-kalimat yang isinya celaan, isinya kebencian, kemudian isinya adalah fitnah. Bukankah ini akan merusak tatanan masyarakat? Orang yang tadinya diam kemudian ikut-ikutan. Makanya selain menjaga lisan, kalau kita sedang berada di depan gadget, menahan jari jemari kita untuk ikut atau ingin atau sekedar berkomentar, itu juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan. Karena konteks yang Nabi ucapkan adalah dulu ketika zaman itu belum secanggih sekarang. Hari ini semuanya sudah serba digital, cukup dengan jari jemari. Orang itu diam. Orang itu nggak banyak ngomong, tapi jari jemarinya luar biasa tajam. Jika jari ini sudah digunakan mulai
untuk menggores, untuk mengetik, ya, huruf demi huruf dia ketik, kemudian dia share, maka terjadilah kekacauan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hati-hati karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita bahwa di dalam riwayat lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam bahwa ketika seseorang ngeh, dia sendiri tidak tahu kalau apa yang dia ucapkan itu ternyata membawa pada petaka yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Justru itu akan menyeret dia di dalam neraka 10 parit, sejauh 70 parit ke dalam neraka. Karena ketika seseorang nanti ditimbang amal kebaikannya, orang yang pernah dia zalimi, maka orang-orang yang pernah dia sakiti lewat kata-kata itu akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Atadruna manil muflis?" Tahu nggak kalian, wahai sahabat, orang yang bangkrut dari umatku? Para sahabat taunya bangkrut itu ya orang dagang nggak laku. Al-muflisu fina man la dirhama wa la dinaro. Orang yang bangkrut itu ya Rasul adalah orang yang nggak punya dinar, orang yang nggak punya rupiah. Orang yang bangkrut itu kalau dia belanja 10.000, 10 juta misalkan barang-barang, harusnya dia dapat 15 juta, ini cuma dapat 8 juta, minus 2 juta itu bangkrut. Itu definisi dari bangkrut yang diketahui oleh sahabat. Tapi ternyata definisi ini yang tidak diinginkan oleh Nabi. Oh salah, bukan seperti itu maksud dari bangkrut itu. Nabi kemudian menjelaskan al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dalam hal ini adalah konteksnya adalah umatku. Man ata yaumal qiyamati, mereka yang datang pada hari kiamat besok dengan pahala bisolatin, pahala sholat. Sholatnya banyak, qobliyah, ba'diyah. Kemudian sholatnya, sholat-sholat sunnah yang lainnya. Selalu qobliyah, ba'diyah itu nggak pernah lepas. Selalu qobliyah, ba'diyah itu nggak pernah dia tinggalkan. Duha, qiyamul lail, tahajud. Wa zakatin, pahala zakat, sodakoh wajib yaitu zakat, dan sodakoh sunnah infak. Setiap ada pembangunan masjid dia infak. Setiap ada gerakan donasi dia ikut. Pahala puasa, pahala seluruh kebaikan dia bawa sepenuh bumi ini, segede Uhud, gunung Uhud. Tapi dia lupa ketika dia datang, dia juga membawa dosa. Dosa apa itu? Syatamahada, pernah mencela si fulan, pernah wadurubahada, pernah mukul orang, pernah melakukan ini, pernah melakukan itu. Wasafakada mahada, mohon maaf, bahkan pernah menumpahkan darah orang. Maka akan diambil seluruh kebaikannya untuk kemudian diberikan pada seluruh orang-orang yang pernah dia zalimi. Hatta idza faniyat, hingga ketika seluruh kebaikan yang sudah dia kumpulkan itu habis, orang-orang itu masih ngantri meminta yukhadhu min sayyiatihi tsumma yutrahu ilaihi. Maka akan diambil sebagai gantinya karena orang ini sudah tidak punya kebaikan, akan diambil dari dosa dari orang yang pernah dia zalimi kemudian ditimpakan kepada dirinya. Ini yang dimaksud dengan bangkrut yang disabdakan oleh Nabi. Karena dia bangkrut mengumpulkan kebaikan yang banyak tapi ternyata minus pada akhirnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah bagian hadis yang pertama. Kemudian bagian yang kedua, wa man kana yu'minu billahi falyukrim wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapapun yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Kalimat memuliakan itu meliputi berbuat baik, kemudian tidak menyakiti, ya, dan peduli dengan tetangga kanan kirinya. Termasuk yang tetangga non muslim, iya. Ya kalau kita nggak pernah bermuamalah dengan mereka dengan cara yang baik, bagaimana mereka bisa mengenal Islam? Kan mereka bisa mengenal Islam itu dari kita. Oh, Bapak itu muslim, agamanya Islam, tapi kok ini ya dia baik ya. Dengan kita pun juga kita sering melakukan kesalahan. Kemudian kebetulan tetangga non muslimnya punya anjing. Anjing ini mungkin sering ganggu, ngejar-ngejar dan yang lain. Tapi tetangga ini nggak pernah komplain. Atau dia komplain disampaikan dengan cara yang baik.
gitu. Kemudian dia juga punya tetangga-tetangga yang, mohon maaf yang non-muslim lain yang mungkin juga suka berbuat onar. Tapi tidak dia balas dengan perbuatan onar juga, semacam mobilnya dibocorin misalkan, atau rumahnya dilempar, mohon maaf, kotoran atau hal-hal yang lain. Dia lebih baik diam atau dia tegur dengan cara yang baik, "Pak, mohon maaf Pak ya, itu anjingnya ganggu Pak, ngejarin orang-orang. Kalau bisa diikat Pak ya." Heeh. Jadi kalimatnya yang baik, orang ketika mendengar pun juga akan enak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika akhlak ini kemudian tertransfer, tersampaikan kepada mereka, bukankah membuat hati mereka terenyuh? Bukankah membuat hati mereka tersentuh? Karena sejatinya seorang muslim itu memang identik dengan akhlak. Tapi ini tentunya terhadap perkara-perkara sosial kemasyarakatan. Kalau untuk terkait dengan perkara ibadah, terkait dengan perkara akidah, ada batasan yang tidak boleh kita langgar. Ya, semacam mereka mengadakan mungkin acara keagamaan mereka. Ya, bentuk toleransinya pun ada batasannya. Kita nggak perlu juga ngikut-ngikut karena ini sudah masuk ranah ibadah. Kan di dalam surah Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Kamu punya cara-cara ibadah yang kami tidak berhak untuk masuk-masuk untuk ikut-ikutan. Kami juga punya cara ibadah yang kami sendiri dilarang oleh agama kami untuk ikut campur nimbrung dalam acara-acara ibadah kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau berkata, "Mazala Jibril yusini bil jiran." Malaikat Jibril itu terus-menerus dan berkali-kali mengingatkanku bil jiran agar aku berbuat baik kepada tetanggaku. Hatta dhonantu, sampai aku itu mengira annahu sayuwarithuhu. Kalau tetangga itu akan memberikan atau akan mendapatkan warisan. Saking seringnya malaikat Jibril kalau datang kepada Nabi, "Ya Rasul, ahsin bil jiron." Nabi berbuat baik bil jiron. "Ya Rasul, jiron." Diulang berkali. Seringnya mengulang sampai warisan. Karena jarang sekali malaikat Jibril punya atensi. Beliau mengulang berkali-kali setiap ketemu dengan Nabi agar berbuat baik dengan tetangga. Dan berbuat baik dengan tetangga itu tidak cukup ketika kita tidak mengganggu mereka saja. Ada tetangga yang diem begitu ya, tipikalnya. Dia tidak tidak apa namanya banyak bicara. Tapi saking diemnya, saking pendiamnya, itu sampai ketika tetangganya di sampingnya itu kena musibah, ya dia diem. Wah, ini kan tidak pada tempatnya. Tetangganya mungkin kena banjir, tetangganya mungkin kena musibah apa, sakit misalkan. Tapi kata Imam Al-Hasan, berbuat baik kepada tetangga itu adalah ketika tetanggamu menyakitimu berbuat tidak baik, kemudian kamu mampu bersabar dan mengembalikan dengan cara yang lebih baik lagi. Ya, ini baru hebat dan ini berat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berat sekali. Apalagi kalau kita tinggal di sebuah lingkungan komplek misalkan. Ya, kompleknya nggak banyak, mungkin 100 unit, 100 rumah dengan berbagai macam coraknya. Dan hal itu menjadi sebuah keniscayaan karena ketika kita berurusan atau bersosialisasi dengan kanan kiri kita, dengan tetangga kita, ada saja pasti satu atau dua masalah. Ya entah anaknya lah, mungkin putranya kurang care dengan putra kita, mungkin putranya nggak hati-hati sehingga main lempar-lemparan batu ngebaret mobil kita. Ini berat sekali, apalagi apa namanya sampai mungkin luka mobilnya itu baretnya cukup besar, kelihatan begitu ya. Emosi kita pasti akan spontan ngelabrak. Nah, disinilah kemudian dibutuhkan kebijakan. Apakah kita datangi dengan cara yang baik-baik atau kita datangi dengan cara kita teriak-teriak, kita maki-maki, kita punya dua pilihan itu. Apabila kita datangi dengan cara yang baik, "Pak, mohon maaf ini putranya. Tolong Pak dinasehati ya Pak ya." "Oh gitu ya Pak?" "Iya tadi mainan namanya anak sih Pak, itu mobil saya tuh. Dilihat sama bapaknya, loh kaca spionnya pecah, dilempar batu. Aduh Pak mohon maaf Pak ya."
Oh ya sudah, namanya anak. Bisa minta maaf, besok tahu-tahu dibeliin kaca spion baru, misalkan seperti itu. Ini dua tetangga yang baik. Satu, dia bisa bersabar dengan gangguan anak tetangganya. Yang kedua, tetangga yang merasa anaknya ini telah berbuat yang tidak baik kepada tetangganya, ya, dia ditegur, dia tidak marah-marah. Dia tidak marah-marah, dia bertanggung jawab dengan mengganti, dan ini berat loh jamaah, berat Pak. Apalagi mohon maaf, status kita mungkin lebih tinggi dari tetangga itu. Wah, saya dibeginikan. Nah, makanya Nabi mengkaitkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, dia akan berpikir panjang, dia akan berpikir dua kali untuk melakukan tindak perbuatan yang itu bisa merugikan orang lain, terlebih itu adalah tetangganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai-sampai Nabi mengingatkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak sempurna imannya, tidak sempurna imannya, tidak sempurna imannya, diulang 3 kali. Siapa? Qalu man ya Rasulullah, siapa? Alladzi la ya'manu anhu bawaikuhu, yaitu orang-orang yang tidak bisa merasa aman tetangganya dari dirinya. Tidak merasa aman dari gangguan tangannya, dari gangguan perutnya, adalah untuk menjaga masyarakat itu agar masyarakat itu hidup berdampingan dengan cara yang baik. Karena Islam itu mengajarkan bukan hanya hablun minallah saja, tapi hablun minannasnya juga baik. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, masih di dalam riwayat Imam Muslim, laki-laki Nabi mengingatkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, "Ya Rasulullah, inna fulanah taqumu minal lail wa tasumun nahar." Ada seorang wanita ya Rasul, dia itu rajin bangun malam, sholat wajib rajin, tahajudnya juga rajin. Wa taf'al, dia banyak berbuat kebaikan. Wa tatasoddaq, sodakohnya banyak. Kemana-mana ada sodako, ada donasi, dia selalu nomor 1. Wa tu'dzi jiranaha bilisaniha, tapi dia nggak bisa menahan diri dari lisannya. Lisan dia itu tidak bisa dia tahan untuk mengganggu tetangga-tetangganya. Maka Nabi mengatakan la khaira fiha, enggak ada kebaikan. Iya. Kenapa tidak ada kebaikan? Balik lagi ketika kita kembalikan dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, bahwa ketika Nabi bersabda mengenai orang yang bangkrut, ya, orang ini kebaikan yang dia kumpulkan banyak, tapi hablun minanasnya tidak baik. Maka kebaikan yang dia kumpulkan itu digunakan untuk menutup keburukan-keburukannya. Makanya di kelanjutan hadisnya Nabi mengatakan la khaira fiha ya min ahlil jannah, ya min ahlin nar. Tidak ada kebaikan pada dia. Orang ini menjadi calon penghuni neraka. Masya Allah. Orang yang baik hablun minallahnya dikatakan oleh Nabi. Ketika hablun minanasnya tidak baik, dia akan menjadi penghuni neraka. Karena cerita hadis riwayat Imam Muslim tadi, yang menceritakan mengenai seorang yang membawa kebaikan yang banyak sekali hablun minallah pada hari kiamat, ternyata dia juga datang membawa dosa. Dia datang membawa dosa mencela, menumpahkan darah, memukul, mengambil yang bukan haknya. Dikumpulkan jadi satu dengan kebaikannya. Ternyata kebaikannya tekor, habis untuk menutup dosa-dosa yang dia perbuat tadi. Kemudian fulanah tusallil maktubah. Ada seorang wanita yang dia sholatnya cuma sholat wajib. Tahajudnya kadang iya, kadang jarang. Kemudian waktu sodik bil aswa, sodakohnya juga dengan potongan-potongan keju, cuma dengan kurma, pokoknya sedikit lah, nggak banyak lah. Wala tu'dzi ahadan, tapi dia mampu menjaga lisannya. Apa kata Nabi? Hiya min ahlil jannah. Orang ini termasuk salah satu penghuni surga. Karena kebaikan dia yang hanya wajib-wajib saja yang dia kerjakan, tapi di satu sisi dia tidak membocorkan kebaikan ini dengan kesalahan atau dosa dia, inilah yang membuat kebaikan itu tetap terkumpul, tidak terkurangi dan tidak digunakan untuk menomboki orang-orang yang telah dia zolimi. Hingga kebaikan ini nanti ketika di akhirat ditimbang, kebaikan inilah yang kemudian mampu menghantarkan dia kepada jannah, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini bagian
kedua dari hadis ini dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan. Baru kita masuk pada bagian akhir dari hadis ini ya, dan ini mungkin membutuhkan waktu 1 jam lebih sedikit, akan kita persingkat untuk menghabiskan slide ini. Bagian akhir dari hadis itu adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Masya Allah, bukan hanya lesan, lesan itu kan berarti terkait dengan diri sendiri dan kepada orang lain. Kemudian terkait juga dengan tetangga. Bagaimana adab kita dengan tetangga, lagi-lagi diatur oleh agama ini, oleh syariat ini. Yang ketiga adalah memuliakan tamu. Kenapa? Karena memuliakan tamu itu terikat dengan keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tamu yang mana? Tamu yang datang ke tempat kita. Tamu yang dia kehabisan bekal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adab melayani tamu ini telah pernah atau sudah pernah diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau alaihissalam kedatangan beberapa orang tamu yang kemudian diketahui tamu-tamu ini adalah malaikat. Yang ini kemudian diabadikan oleh Allah. Kita nanti akan tahu kejadian ini di mana. Apakah kejadian ini di Baitullah dengan istri beliau Ibunda Hajar atau di Syam dengan istri beliau Ibunda Sarah. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudah sampaikah kepada kamu hadis dhaif tamunya Nabi Ibrahim? Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, selamat bagi kalian, yaitu tamu-tamu yang tidak kami kenal. Ternyata kamu ini tidak dikenal oleh beliau alaihi salam. Tamunya tidak dikenal oleh Nabi Ibrahim. Faragha ila alihi. Apa yang dilakukan oleh beliau? Ini tamu yang nggak dikenal loh Pak. Faragha ila alihi. Karena ada tamu dan beliau sudah diajarkan oleh Allah adab, langsung kemudian masuk ke dalam. Faja'a bi'ijlin samin. Ternyata di belakang itu beliau nyari anak kambing. Domba lah. Domba, kambing atau sejenisnya. Dia apa yang disembelihin? Dipotongin kemudian dimasakin. Subhanallah. Nggak main-main ya. Bukan cuman pecel lele. Tapi kambing. Nggak cuman pecel ayam, tapi kambing. Subhanallah. Nggak cuman teh saja, tapi kambing. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Faqarrabahu ilaihim. Qala ala ta'kulun. Sudah dimasak, sudah matang, qarrabahu ilaihim, disediakan. Ayo silakan dimakan. Padahal ini tamunya nggak dikenal. Ayo Pak makan, diam saja. Ayo makan, diam saja. Ayo makan, diam saja. Ala ta'kulun, kok nggak dimakan, kata Nabi Ibrahim. Apa nggak ngeri gitu ya? Ada tamu, sudah ngobrol panjang lebar, ketika disuguhi nggak mau makan. Fa'aujasa minhum khifah. Karena tamunya nggak mau makan, Nabi Ibrahim mulai muncul rasa was-was, rasa takut. Nah, ketika rasa takut ini muncul, tamu-tamu ini langsung kemudian respon. Mereka baru kemudian paham. La takhaf, nggak usah takut. Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Nggak usah takut wahai Ibrahim, kami ini adalah tamu-tamu utusan Allah, yaitu para malaikat. Subhanallah. Datang dalam bentuk wujud manusia. Ya, bukan wujud asli ya, dalam bentuk wujud manusia. Ternyata kedatangannya itu ada misi, dua misinya. Apa itu? Wa basyaruhu bi ghulamin alim. Malaikat-malaikat ini datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberikan kabar gembira dengan kabar seorang anak yang alim. Nanti di dalam ayat lain kita temukan halim. Ada alim, ada halim. Apa bedanya? Kalau wa basyaruhu bi ghulamin alim itu adalah Nabi Ishak. Karena Nabi Ishak itu adalah anak yang alim, yang tahu, yang faham agama. Halim, bijaksana. Nah, wa basyaruhu bi ghulamin halim di dalam ayat lain itu maksudnya adalah Nabi
Ismail alaihi salam. Dengan kata lain, kejadian ini itu berada di Syam, berada di Baitul Maqdis, Palestina. Pada saat itu Nabi Ibrahim bersama dengan istrinya yang bernama Ibunda Saro. Karena Ibunda Saro adalah asli orang sana. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasokkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim. Cepat-cepat kemudian beliau mendatangi istrinya. Istrinya siapa? Ibunda Saro. Ini bukan Ibunda Hajar. Karena anak yang diberikan kabar gembira ini adalah Nabi Ishak. Tentunya setelah kelahiran Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail itu lebih dulu lahir. Wa qalat ajuzun aqim. Bagaimana saya bisa melahirkan? Sedangkan saya sudah dalam keadaan sepuh. Sudah dalam keadaan tua. Qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Qalu, tamu-tamu tadi mengatakan, kadzalika qala rabbuki, itulah keputusan Allah, innahu huwal hakimul alim. Allah itu zat yang maha bijak, lagi maha alim, lagi maha tahu. Di ayat yang berikutnya kalau kita lanjutkan, barulah ayat ini kemudian menceritakan misi yang kedua. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Misi kalian apa selain ini, kata Nabi Ibrahim. Qalu inna ursilna ila qaumim mujrimin. Kami juga diutus oleh Allah untuk mendatangi kaum-kaum pendosa. Siapa? Linursila alaihim hijaratan min tin, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Untuk diketahui Bapak Ibu, ya, Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim itu satu generasi. Mereka masih ada hubungan saudara. Lut bin Harun bin Azar, Ibrahim bin Azar. Jadi Nabi Lut itu adalah keponakannya Nabi Lut itu adalah keponakannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah mereka bersama-sama tinggal di Baitul Maqdis, ya, Nabi Ibrahim kemudian diperintahkan oleh Allah ke Mesir. Nabi Lut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Yordan. Kenapa? Karena di Yordan ini ada satu kaum yang melakukan perbuatan keji, yaitu mencintai dan menyukai sesama jenis. Malaikat-malaikat ini diutus untuk memberikan teguran dan memberikan hukuman kepada mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Islam adalah agama yang luhur. Semua dijelaskan, termasuk hak-hak yang terkait dengan orang lain, hak-hak yang terkait dengan tamu. Abu Syuraih radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Jaizatahu. Qala wa ma jaizatuhu? Ya Rasulullah, qala yaumun wa lailah wa dhiyafatu thalathatu ayyam wa makana wara'a dzalika fahuwa shadaqah. Ini adalah adab bertamu dan juga adab orang yang menjamu tamu yang disebutkan di dalam hadis Abu Syuraih ini. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa jaizatahu." Muliakan tamunya. Wa jaizatahu, dengan memberikannya hadiah. Qalu wa ma jaizatuhu? Para sahabat bertanya, apa hadiahnya wahai Rasulullah? Nabi mengatakan, hadiahnya adalah jaizatuhu yaumun, menjamunya sehari semalam. Dan jamuan untuk tamu ialah 3 hari dan selebihnya adalah sedekah. Maksudnya yang mampu. Ya. Dengan kata lain, maksimal bertamu itu 3 hari. Kalau kita sedang bertamu ke tempatnya teman, 3 hari. Karena kalau sudah sampai lebih dari 3 hari itu akan membelatkan beliau. Mungkin beliau ada keperluan yang lain. Ini di luar konteks kalau yang bertamu itu adalah orang tua kita, Pak ya. Ini adalah orang lain yang tidak ada hubungan nasab seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian di dalam riwayat yang lain Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dari Abu Syuraih radhiyallahu anhu, wa dhiyafatu thalathatu ayyam wa jaizatuhu yaumun wa lailah wa la yahillu lirajuli muslim ayyukima 'inda akhihi hatta yuthimahu. Menjamu tamu atau bertamu. Jadi untuk sahibul baitnya menjamu, untuk tamunya adalah bertamu, ya. Itu paling lama 3 hari. Wa jaizatuhu yaumun wa lailah. Kalau tidak mampu menjamunya 3 hari, maka paling tidak sehari semalam atau 1 jam. Sehari semalam itu bukan berarti kemudian dia ditongkrongin terus. Enggak. Kalau dia misalkan butuh istirahat, silahkan.
Wala yahilu lirajuli muslim. Tidak diperbolehkan atau tidak dihalalkan bagi seorang yang bertamu, seorang tamu dia beragama Islam, ayyuqima inda akhihi hatta yu'thimahu. Ya, bertamu atau datang ke rumahnya orang sampai membuat ahlul bait atau pemilik rumah itu berdosa. Qalu, maksudnya bagaimana ya Rasul? Wa kaifa yu'thimuhu? Qala yuqimu indahu wa la syai'a lahu yukrihi bihi. Dia membuat berdosa karena sebetulnya ahlul bait itu enggak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa untuk memuliakannya. Jadi ada dua pihak yang kemudian didorong oleh syariat ini. Dari pihak ahlul bait untuk memuliakan tamunya kalau ada. Kalau tidak ada, ya sudah tahu kondisinya, kondisi pas-pasan yang ditamuin. Lah kok masih maksa, saya mau nginep di oh iya ya udah 3 hari 3 malam loh, aneh nginep loh. Masya Allah, dalam hati temannya, ya Allah saya aja buat makan sama istri saya sama anak saya susah. Antum nginep di sini, akhi, tapi cuma bisa batin. Nah ini nggak boleh seperti ini. Ya tamu pun harus bisa melihat kondisi dan situasi ahlul bait yang akan dia datangi. Makanya sebaiknya memang janjian, antum di rumah kapan. Dan lagi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan bertamu kalau kita laki-laki seorang diri ya, ketika suaminya tidak ada. Ini nanti akan jadi masalah begitu. Karena kita harus lebih banyak bersinggungan dengan istrinya. Mungkin istrinya nggak enak, ya apalagi mereka hanya berdua saja, suaminya nggak ada, kita maksain bertamu, ini nggak boleh. Wallahi ini nggak boleh. Ya, karena kebetulan teman kita adalah yang laki-laki yang suaminya. Kalau kita tahu suaminya, antum di rumah nggak, akhi? Oh enggak, anak lembur kayaknya. Ya udah deh, anak ke rumah antum deh, anak mau silaturahmi. Kan ada istri antum kan? Loh, kok malah kan ada istri antum kan? Nggak boleh jamaah. Karena istrinya pun juga tidak berani memasukkan orang lain, ya kan? Itu teman kampus, teman SD atau mungkin teman SMP yang sudah bertahun-tahun nggak ketemu. Sekali yang ketemu maksa bertamu. Pas suaminya nggak ada, istrinya nggak kenal. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Dan lagi kan itu privacy begitu ya. Dan lagi itu adalah privacy. Maka kita juga harus menjaga diri agar hal-hal tersebut tidak diinginkan. Dalam hadis-hadis di atas dijelaskan bahwa jamuan bagi tamu ialah untuk bekal perjalanan sehari semalam dan untuk jamuan adalah maksimal 3 hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membedakan antara hadiah untuk tamu dan jamuan. Bahkan terdapat riwayat yang menegaskan hadiah untuk tamu. Maksudnya jamuan, jamuan untuk tamu. Sampai Imam Ahmad mengatakan wajib kalau ada. Catatan kalau ada. Kalau tidak ada bagaimana? Misalkan ahlul bait tetap mau menerima sampai dia menggunakan stok cadangan makanan yang harusnya untuk anak istrinya tetap diberikan untuk jamuan tamunya. Hanya 1 kali saja atau hanya sehari atau hanya 1 jam atau 2 jam. Kebetulan ada tamu dari jauh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini pernah terjadi pada seorang sahabat Ansor. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan tamu dan Nabi tidak mendapati apa-apa di rumahnya, kemudian diumumkan oleh Nabi di masjid. Barang siapa yang mau menjamu tamuku, nggak ada yang ngacung. Siapa yang menjamu tamuku? Nggak ada. Baru yang ketiga, siapa yang mau menjamu tamuku, kata Rasul. Ada salah seorang sahabat Ansor yang katakan, ana ya Rasul, saya. Ternyata sahabat ini belum ngecek ke rumah, belum koordinasi dengan istrinya. Dulu kan belum ada WhatsApp. Pulanglah ke rumah, dibawa ke rumah tamu ini. Ya, ini kejadian habis Isya diumumkan oleh Nabi. Karena beliau kedatangan tamu, Nabi nggak punya apa-apa di rumah. Akhirnya dioper ke sahabat. Sampailah di rumah. Kemudian sahabat ini bertanya, hal tajidina syai'an, ada nggak di rumah makanan buat tamu kita? Istrinya mengatakan, nggak ada apa-apa. Kita nggak punya apa-apa, kecuali makan malam yang ini kita gunakan untuk anak-anak kita. Waduh, bagaimana ini? Sudah terlanjur mengiyakan tamunya Nabi. Kalau diusir nggak enak. Pada akhirnya kemudian beliau berkorban. Ya sudah, gini aja. Kamu bubuin anak-anak lebih awal. Nanti jatah anak-anak digunakan untuk tamu.
Bagaimana caranya? Matikan lampunya. Pura-pura nanti habis minyaknya atau bagaimana. Ternyata betul, anaknya sudah ditidurkan lebih awal, kemudian disuguhkan makanan itu untuk tamunya, tentunya ada makanan, tuan rumah hanya piring saja, kemudian lentera itu dimatikan. Jadi dia berpura-pura makan di depan tamunya. Tamunya kekenyangan, ya tuan rumah itu bersama dengan anak-anaknya kelaparan karena tidak ada yang dimakan. Makanan jatah dia diberikan kepada tamunya. Akhirnya kemudian tamu ini berterima kasih, dia pamit. Besoknya habis subuh, ternyata berita ini sampai ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lewat apa? Wahyu, jemaah. Lewat wahyu. Malaikat Jibril datang kepada beliau menceritakan kejadian semalam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam habis subuh mengatakan, semoga Allah merahmati kamu. Semoga Allah merahmati kamu. Semoga Allah mengampuni kamu. Kaget sahabatnya. Loh kenapa ya Rasul? Itu diucap di hadapan seluruh sahabat yang hadir sholat subuh berjamaah. Kemudian Nabi mengatakan, bukankah kamu melakukan ini dan itu kepada tamumu? Bukankah kamu mengerjakan ini dan itu kepada tamumu? Detail diceritakan oleh Nabi. Sahabat ini bingung, ternyata Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dipraktekkan ya monggo, kalau enggak ya jangan. Nanti kalau dimatiin semua listriknya malah repot nanti Pak ya. Lagi-lagi pada kemampuan. Yang datang 10 orang, yang datang 5 orang, kita mampunya menjamu cuma 3, ya sampaikan apa adanya, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang lain, hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis riwayat Uqbah bin Amir, beliau bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau mengirim kami, kemudian kami singgah di suatu kaum yang tidak menjamu kami, bagaimana pendapatmu? Beliau kemudian bersabda, in nazaltum biqaumin fa'amaru lakum bima yambaghi lidhaifi fa'aqbalu, fa'ilam yaf'alu fakhudhu minhum haqqad dhaifi alladhi yambaghi lahum. Jika kalian singgah di salah satu kaum, lalu mereka memberikan untuk kalian apa yang layak diterima tamu, maka terimalah kalau diberi. Jika mereka tidak menyukainya, tidak melakukannya, ambillah dari mereka hak tamu yang harus mereka berikan. Tapi lagi-lagi ya, ini terkait juga dengan urf. Kalau urf di Arab seperti itu, Bapak Ibu. Tapi kalau di tempat kita kan tidak. Pak, saya tamu, Pak. Gimana, Pak? Bisa dijamu enggak? Wah, mohon maaf enggak bisa. Ya udah, Pak, karena Bapak enggak bisa menjamu saya, motor Bapak aja yang saya bawa. Enggak boleh itu kayak begitu, seperti itu. Ya, kalau memang tuan rumah tidak bisa menjamu karena tidak ada apa-apa, ya sudah. Makanya kan didorong dua-duanya. Tuan rumah yang menjamu tamu mendapatkan pahala berlipat, kepada tamunya tahu diri. Nggak usah lama-lama. Kalau pembicaraan itu cukup diselesaikan 15 menit, ya jangan nunggu sampai waktu makan siang, waktu makan malam. Bertamunya jam 10. Ngobrolnya sebetulnya cuma 15 menit. Pak, ini saya mau pinjam kunci Inggris tuh, mau betulin rumah sama bor. Oh ya sudah. Ngobrol lama sampai jam 12 sampai setengah satu. Nah, begitu sudah masuk waktu makan siang, istrinya nyiapin, dalam hatinya, yes, dapat makan siang. Ini nggak boleh tamu yang seperti ini, ngarep banget begitu ya, ngarep.com. Tamu yang seperti ini tidak boleh sebutuhnya. Tapi untuk tuan rumahnya, alangkah baiknya untuk persilahkan. Luar biasa sekali hebatnya. Jadi dua-duanya nggak canggung, betul. Dua-duanya itu benar-benar didorong oleh agama kita. Nah, nas ini menunjukkan, hadis di atas menunjukkan wajibnya menjamu tamu selama sehari semalam. Minimal kalau ada. Ini adalah pendapat Al-Imam Al-Laits dan Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad berdasarkan hadis ini, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan wajib hukumnya bagi seseorang kemudian untuk menjamu tamu. Beliau mengatakan tamu berhak menuntut jamuan. Jika tuan rumah tidak memberikannya, karena jamuan adalah hak wajib baginya. Subhanallah, sampai Imam Ahmad mengatakan seperti itu berdasarkan hadis Bukhari, Muslim, kemudian Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Baihaqi ini. Beliau mengatakan tamu berhak menuntut jamuan jika tuan rumah tidak memberikannya, karena jamuan adalah hak wajib baginya. Jadi untuk tamunya berhak. Tapi kepada tamunya, Islam memberikan pengertian, kamu tahu dirilah. Kalau tempat yang kamu datangin itu memang belum siap atau tidak ada apa-apa, ya
jangan lama-lama di dalam, secukupnya. Bila perlu tidak sampai berjam-jam seperti itu. Selesaikan sesuai dengan kebutuhan. Adapun 2 hari yang lainnya bagi tamu, yaitu hari kedua dan hari ketiga, itu adalah puncak menjamu tamu. Setelah 3 hari, tuan rumah juga berhak menyuruh tamu pindah dari rumahnya. Kan nggak perlu juga diusir begitu ya. Jadi ketika semua orang itu tahu bahwa dhiyafah itu adalah 3 hari, ya sudah. Ya, seperti kita kalau bertamu di tempat om kita, ini 3 hari maksimal. Jangan sampai 10 hari atau sebulan begitu. Niat banget bertamu sebulan. Loh kok emang kamu nggak kerja? Iya Pak, saya lagi nggak kerja makanya numpang makan di sini. Masya Allah. Dari awal saja ngomong, saya nggak bekerja. Ada nggak Om kelebihan rezeki? Oh ya sudah, nanti kita kirim beras misalkan seperti itu. Jadi nggak perlu bertamu karena kalau kalau bertamu lama-lama, ya, yang mahram kita itu kan om kita, istrinya om, tante kita kan bukan mahram. Artinya ketika beliau, kita berada di rumah beliau, kemudian beliau harus membuka jilbab, kan jadi tidak boleh, jadi nggak luwes, jadi nggak nyaman seperti itu. Itulah kenapa ada batasan maksimal 3 hari. Hal tersebut dikerjakan oleh Imam Ahmad bin Himbal. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa menjamu tamu itu wajib bagi seorang muslim dan orang kafir. Termasuk apabila tamu itu adalah non-muslim. Banyak sekali sahabat Imam Ahmad yang mengkhususkan kewajiban tersebut bagi orang muslim. Sebagaimana nafkah kerabat yang berbeda agama itu tidak diwajibkan menurut satu riwayat Ahmad. Menurut riwayat yang lain, beliau tidak mewajibkan. Di dalam riwayat ada suatu pendapat tamu tidak halal tinggal di rumah tuan rumah kecuali kemudian dia menyulitkannya. Jadi tidak diperbolehkan kalau dia kemudian menyulitkannya. Sesungguhnya menjamu tamu tidak wajib kecuali atas orang yang memiliki sesuatu untuk menjamu. Ini pendapat sejumlah ulama. Di antara adalah Humaid bin Zanjawaih. Maka tamu tidak boleh meminta dijamu oleh orang yang tidak bisa menjamu. Tamu tidak boleh meminta dijamu oleh orang yang tidak bisa menjamu. Karena mungkin tidak ada apa-apa di rumah. Kondisinya memang betul-betul tidak ada. Diriwayatkan dari Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ana takallam alidhaifi ma laisa indana." Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kami untuk membebani diri dari menerima tamu dengan sesuatu yang kami tidak miliki. Hadis riwayat Imam Al Bukhari. Coba lihat jamaah, ya, sampai sedemikian detailnya syariat ini dimuliakan. Tapi kalau tidak ada apa-apa, ya mau bagaimana? Kepada tamunya juga, ya, jangan lama-lama. Khawatirnya nanti memberatkan tuan rumah yang ada di sana. Kemudian sesuatu yang tidak dimilikinya, maka ini menunjukkan bahwa tuan rumahnya, sehingga hal ini nanti akan tuan rumah tersebut. Namun jika tuan rumah mengutamakan, maka ini jauh lebih baik seperti hadis yang tadi kami jelaskan di jamu tamunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi juga melarang tidak halal seorang tamu hingga menyulitkan tuan rumahnya. Wala yahilul lahu an yathwiya indahu hatta yuhrijahu. Tidak diperbolehkan bagi seorang tamu untuk minta dijamu tapi justru malah menyulitkan. Sudah datang kemudian dikasih makanan, dikasihnya ayam katanya. Saya nggak mau, saya maunya kebuli yang daging kambing ya. Yang kambing yang bagian paha loh ya, yang paha setengah matang loh ya. Restoran kali kalau seperti itu ya. Maunya banyak begitu. Jangan nanti kesulitan tuan rumahnya. Bila perlu ya cepat-cepat, nggak lama gitu, cepat-cepat pulang sehingga tidak memberatkan tuan rumahnya. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Saya mau tidur di kasur, kasurnya harus segini tebalnya. Ya bantal guling harus ada, jangan. Tapi kepada tuan rumah sediakanlah yang layak untuk tamu-tamu tersebut. Kalau nggak ada, seadanya. Kalau nggak ada apa-apa, ya mohon maaf. Sampaikan alasan, mudah-mudahan insya Allah itu akan diterima. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah salah satu di antara kemuliaan syariat ini. Itulah kenapa Allah mengkaitkannya dengan keimanan kepada hari akhir dan keimanan kepada Allah. Agar setiap muslim itu mampu bermuamalah dengan baik, bermuamalah dengan Allah,
hablun minallah dan juga hablun minan nas. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika seorang muslim itu membawa ajarannya, membawa hari-hari dia yang dipenuhi dengan ajaran sunnah, itu di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah tetangganya, maka ini secara tidak langsung adalah dakwah. Karena dakwah itu tidak melulu seperti ini. Dakwah itu tidak melulu di atas mimbar, dakwah itu tidak melulu di atas podium. Karena ada dakwah yang diucap bil lisan, ada dakwah bil hal, dakwah dengan contoh, dakwah dengan perilaku. Memang hari ini kita sedang diuji oleh pandemi ini. Ketika kita datang ke masjid, sholat berjamaah, kemudian kita melewati tetangga-tetangga kita, kita tegur, mari Pak. Itu sebetulnya sudah dakwah. Tanpa kita mengajak, ayo Pak ke masjid. Karena kadang orang itu ya akan tersinggung dengan cara seperti ini, walaupun bagus. Tapi ketika kita keluar, kemudian kita negur, mari Pak, itu sudah dakwah. Oh, Bapak itu ke masjid ya, oh berarti ini sudah masuk. Secara tidak langsung mengingatkan dia, oh ini sudah maghrib, oh ini sudah duhur. Hanya sayangnya hari ini sedang ada pandemi, jadi kita kesulitan untuk mengerjakannya di tempat-tempat masjid atau tempat-tempat besar di mana di situ banyak berkumpulnya orang-orang. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya berbuat baik bukan hanya pada ranah ibadah mahdhah saja, tapi pada akhlak, pada adab, pada budi pekerti kita, itu pun juga bisa kita sampaikan ibadah itu melalui kebaikan-kebaikan dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita dan agama kita. Tentunya tujuannya adalah agar setiap muslim itu memahami perkara ini sehingga tercipta kehidupan yang baik. Kalau antar tetangga satu dengan yang lain benar-benar menjaga adab antar tetangga, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi, menjauhi apa yang dilarang ini atau rukun tetangga, kehidupan akan menjadi nyaman, kehidupan akan menjadi tentram. Nggak perlu ada laporan ke Pak RT, nggak perlu ada laporan keributan. Kenapa? Karena tetangga sudah berbuat baik dengan tetangga yang lain. Tapi ini catatan kecuali pidana yang dilakukan. Semacam ada judi, semacam ada narkoba di wilayah itu. Wah ini nggak bisa dengan cara kita sudah diamkan saja, kita berbuat baik dengan tetangga. Enggak, ini tidak pada tempatnya. Ya, maksudnya adalah pada tempatnya. Kalau ada pidana-pidana yang semacam itu ya harus lapor RT. Bila perlu nanti bawa Babinsa atau sampai ke tingkatan yang lebih tinggi lagi jika sudah mengkhawatirkan. Yang kami maksud di sini adalah hal-hal sepele, hal-hal ya antar person. Kemudian kalau tingkat rukun tetangga ini sudah baik, maka tingkat rukun warganya RW-nya juga akan baik. Karena sudah dimulai lewat individu-individu yang baik. Kalau tingkat rukun warga baik, maka tingkat kelurahan itu baik. Sudah nggak ada lagi tawuran. Ngapain mau tawuran? Wong dia juga tetangga saya, tetangga RW. Dia tetangga klaster. Tingkat kelurahan baik, nanti naik tingkat kecamatan baik. Antar kelurahan yang sering ribut, enggak boleh. Itu kan tetangga kita, tetangga kelurahan. Emang tetangga cuma samping-sampingan rumah saja? Tidak. Tetangga wilayah, tetangga kelurahan. Kalau tetangga kecamatan baik, maka sekup kota itu akan baik. Kalau sekup kota itu akan baik, sekup provinsi baik, dan menjadi sekup nasional itu juga akan baik. Gofur itu benar-benar mampu kita raih dan kita dapatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ramadan mengajarkan kita hal-hal yang seperti ini. Ramadan mengontrol emosi kita, Ramadan mengontrol hati kita. Agar tidak setiap keinginan kita, nafsu syahwat kita untuk berbicara, untuk mencerai itu kemudian terlepaskan, dikontrol, ditahan dengan adanya dan oleh adanya Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak terasa waktu jua yang memisahkan kita. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga materi yang kami sampaikan pada hari ini benar-benar bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan bisa dipraktekkan dalam keseharian sehingga hari-hari seorang muslim benar-benar dilalui dengan hari-hari yang baik, dengan kondisi yang baik, tentunya dengan cara menampakkan akhlak dan adab yang baik kepada tetangganya. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, satu atau dua pertanyaan, silakan. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz. Sungguh menarik bahasan pada pagi hari ini.
Dan ini sebenarnya juga peringatan juga buat saya, Ustaz. Jadi saya juga kalau hari raya saya juga pulang kampung itu juga ke rumah saudara, Ustaz. Dan bisa jadi malah lebih dari 3 hari, Ustaz. Kalau orang tua Alhamdulillah. enggak, Pak Zul. Kalau Oh orang iya, tua tidak. tapi orang tua ini statusnya nih tinggalnya di rumah saudara, Ustaz. Jadi ya Oh, di satu tinggalnya di sisi juga. rumah saudara. Iya, iya. Jadi ini Ustaz, ada beberapa poin yang menarik yang dari yang dibahas tadi terkait dengan ada bersosial, bahwa memang Islam ini agama yang sempurna. Jadi menjelaskan hal yang bersifat pribadi maupun sosial. Ada 3 poin di sini yang saya catat tadi Ustaz. Yang pertama yaitu berhati-hati dengan lisan, baik secara langsung maupun medsos ya. Kemudian eh, jadi mengajak kepada kita untuk eh, berbicara yang baik-baik yang mengundang keridhaan Allah. Kemudian yang kedua adalah berbuat baik dan tidak menyakiti tetangga walaupun dengan non-muslim. Dan yang ketiga, berbuat baik dan memuliakan tamu walaupun non-muslim juga. Yang 3 hal ini menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa secara live chat di Zoom maupun di YouTube, atau langsung bisa di forum kajian online. Ini ada satu pertanyaan Ustaz, yang ada dua pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana mengingatkan teman yang sering menyebarkan berita hoax dengan cara yang tidak menyakiti hatinya? Jazakallah khair. Tafadhol Ustadz. Ya, bagus ini pertanyaannya. Bagaimana menasihati teman agar tidak selalu yang sering menyebarkan berita hoax agar tidak menyakiti. Kalau beliau menyebarkannya di grup, jangan sekali-kali ditegur di grup, dijapri saja. Mohon maaf Ibu, itu beritanya belum terkonfirmasi atau di cross check dulu dengan tentunya bahasa yang santun dan dengan bahasa yang baik. Karena mari kita melihat cermin, kita pun dalam posisi yang ditegur dengan cara yang tidak baik penyampaiannya. Ngaco, nyebarin kayak begitu. Kita nggak terima, apalagi orang lain. Maka akan lebih tidak diterima. Yang kedua, ingat posisi kita hanya menyampaikan. Diterima atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Karena para ulama mengatakan barang siapa yang menasihati temannya di saat di saat orang-orang tidak ada atau tidak di tengah keramaian di kesunyian, maka dia telah menghiasi dirinya, menyelamatkan dia. Sebaliknya menegur dia di tengah keramaian itu justru akan menjatuhkan dia. Memang benar yang kita sampaikan benar, tapi tidak seperti itu. Dan ingat sekali lagi, tidak semua nasihat kita itu bisa didengar dan dijalankan oleh orang lain. Karena kewajiban kita hanya menyampaikan. Seperti itu. Yang kedua tadi apa Pak Zul? Yang kedua ini Ustaz, bagaimana jika kita berbuat kezaliman ke tetangga kita, tetapi kita tidak menyadari dan tetangga yang kita zalimi tidak memberitahu kita, agar nanti di hari pembalasan kita tidak dituntut oleh yang bersangkutan. Oh baik. Bagaimana jika kita tanpa sadar melakukan kezaliman dengan tetangga kita, tapi tetangga kita terdiam, tidak enak mau negur, tidak ngasih tahu kita. Nah disinilah dibutuhkan satu sama lain saling koreksi, saling tegur sapa. Ini memang repot sekali. Siapapun yang hidup bermasyarakat, ya kalau dulu kita sebagai seorang anak yang kuliah, mungkin kita nggak terlalu perhatian. Tapi hari ini kita sudah jadi kepala keluarga. Bahkan di kartu keluarga kita yang paling atas namanya itu nama kita. Artinya kita yang mengelola keluarga itu. Dimanapun kita berada, maka sikap-sikap dan hak-hak bertetangga ini harus kita terapkan. Bagaimana caranya? Cara yang paling mudah untuk mengetok pertama kali kalau Ibu bikin kolak banyakin kuahnya Bu, Pak. Kirim ke tetangga. Sekali, 2 kali, 3 kali biar cair dulu. Baru kemudian kalau sudah cair, baru kemudian diajak ngobrol. Tapi jangan langsung diajak ngobrol serius. Sini Bu, Bu, sini. Bu, sini. Kemarin saya salah Bu ya, mohon maaf Bu ya. Santai aja bicaranya. Bu, saya kalau ada salah mohon maaf Ibu ya. Kemarin anak saya itu main lempar-lemparan pakai air terus diisi sama
pewarna, nggak sengaja kena mobilnya ibu. Tapi kemarin sudah kita lap kok, Bu. Oh ya sudah Pak, ya sudah, nggak apa-apa. Itu akan lebih elegan. Tapi kalau kita yang nggak pernah negur, nggak pernah ngobrol, tiba-tiba tahu-tahu ngomong serius, malah khawatirnya. Kan ada juga triknya, ada juga cara yang lebih elegan seperti itu. Mungkin dengan cara demikian itu bisa lebih meluruhkan hatinya. Karena memang tipe orang itu beda-beda, benar. Ketika kita sudah orang yang di luar komplek bilang enak ya tinggal di komplek ya. Yang di komplek bilang yang di luar komplek enak ya. Apa di komplek satu masalah aja dipendam setahun nggak kelar-kelar. Belum tentu. Yang di komplek itu lebih enak dari yang di luar. Belum tentu yang di luar lebih enak. Masing-masing itu ada tingkat ujiannya Bapak Ibu. Ada tingkat ujiannya. Masing-masing itu punya tingkat ujiannya sendiri-sendiri. Yang di luar komplek diuji dengan seperti ini, yang di dalam komplek diuji dengan seperti ini. Jadi nggak bisa dipukul rata. Ada cara-cara elegan yang bisa kita lakukan, ya salah satunya dengan mukadimah terlebih dahulu, entah dikirimin kolak atau dikirimin takjil atau Pisang apa goreng satu. begitu. Ya baru kalau nah boleh, boleh. Kalau dikirimin nasi kebuli juga boleh. Oh, iya. Tapi nanti menjelang buka. Iya, masih Silakan. cair ya, Yang Ustaz. lain tadi satu lagi apa Pak Zul? Ada satu lagi nih, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menghadapi tetangga yang dalam tanda kutip memanfaatkan kita hanya karena dia merasa lebih senior, lebih baik dari kita, atau bahkan pernah berbuat baik kepada kita? Insya Allah. Ini berat sekali pertanyaannya. Ini terkait dengan psikologi orang masalahnya. Baik, kalau ini prinsip saya dalam bertetangga. Saya akan dekat dengan semuanya. Tapi kedekatan saya tidak dekat yang sampai saya ngobrol berjam-jam dengan mereka, sampai setiap hari ketemu dengan mereka, tidak. Ada pepatah mengatakan, jarang-jaranglah kamu berkunjung, maka rasa rindu itu akan tiba, akan muncul. Pagi ketemu, siang ketemu, malam ketemu, pagi lagi ketemu. Jadi sehari itu dengan tetangga itu, ya, itu bisa lebih dari 10 jam ketemu ngobrol. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini berpotensi apa? Muruah kita jatuh. Muruah itu apa? Wibawa kita itu akan jatuh. Ya, mohon maaf sekali Pak ya, ini saya katakan mohon maaf. Saya tidak terbiasa dengan kalimat lo gue, saya. Makanya semua tetangga saya panggil Pak atau Om. Saya nggak manggil Mas. Kenapa? Untuk menghormati. Ya, kadang keakraban kita dengan orang lain itu kebablasan. Sudah saking akrabnya terus manggilnya lo gue. Lo gimana? Eh, kemarin ada paket lo. Lo nggak nongol-nongol lo. Karena sudah terlalu akrab, kebablasan. Pada akhirnya apa? Hal-hal yang itu menjadi perhatian bersama kurang diperhatikan. Memang itu bahasa ya, namanya bahasa uruf kebiasaan, silahkan saja. Tapi penempatannya kita harus tahu. Nah biasanya hal itu terjadi ketika sudah akrab banget. Sudah akrab dan mohon maaf sampai berlebihan keakraban itu. Karena berlebihan ini masing-masing tidak bisa menjaga muru'ah. Muru'ah itu ya kecanggungan satu sama lain itu bagus. Canggung itu bagus dalam beberapa dalam beberapa hal. Kebablasan itu kurang bagus. Bagaimana menjaganya agar tidak menjatuhkan kita, kita disuruh-suruh, kita dimanfaatkan yang lain. Ya jarang-jarang ketemu. Jarang-jarang ketemu. Di tempat saya itu hampir tiap hari badminton, Pak. Apalagi musim pandemi ini. Apa saya tiap hari keluar? Enggak. Kecuali kalau ke masjid. Saya enggak keluar setiap hari. Nah, giliran sekali keluar itu kayak dikangenin. Pak Haji nggak pernah kelihatan. Tapi coba setiap hari keluar, lo lagi, lo lagi, lo lagi, lo lagi. Nanti ini itu, nanti ini itu. Sudah banyak kejadian seperti itu. Saya sendiri memetakan di tempat kami. Yang tadinya manggilnya Pak, sekarang manggilnya namanya. Lo emang nggak boleh? Boleh Pak, dipanggil namanya kok. Hanya untuk ikromnya, penghormatannya kurang. Panggillah semuanya Pak atau Om, kita manggilkan anak kita. Saya punya anak kecil, anak saya manggil tetangga saya Om, saya panggilnya Om. Nah, ketika kita menghormati orang lain pun juga akan menghormati kita. Kuncinya adalah jangan sering-sering.
Kalau terlalu sering nanti pada akhirnya ya rasa muruah itu tidak terjaga satu sama lain. Wallahu alam, ini pendapat pribadi saya. Karena ini terkait psikologi. Tadi pertanyaan yang terakhir itu terkait dengan psikologi orang. Sebisa mungkin kita bisa membaca karakter dan membaca kebiasaan orang. Apakah dengan cara ini tersinggung atau tidak, dengan cara ini tersinggung atau tidak, itu kan disesuaikan satu sama yang lain ya. Untuk yang pertanyaan ketiga ini nggak bisa dipukul rata. Disesuaikan dengan lawan bicara atau tetangga yang sedang bermuamalah dengan dia. Masing-masing memang berbeda, tapi kaidahnya adalah bahwa ketika bertetangga itu satu sama lain menjunjung tinggi dan saling menghormati dan tidak melakukan hal-hal yang itu bisa merugikan satu sama yang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ya. Barangkali mungkin ada dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bertanya. Masih ada waktu 8 menit dan mohon maaf ini agak mundur dari jadwal kajian sebelumnya. Kita paskan saja di jam 7 ya, kita selesai Ustaznya. Barangkali dari bapak-bapak dan ibu-ibu ada yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Kalau tidak ada mungkin dari saya Ustaz. Jadi yang menyambung yang tadi Ustaz, jadi semenjak kalau bapak ibu kandung saya kan sudah tidak ada, jadi kalau pulang kampung saya juga ke rumah saudara. Nah, yang Saudara ini masih ada siapa? Maaf, saya stop dulu. Saudara kakak ini siapa? kandung Ustaz. Oke. Nah kemudian tapi semenjak itu saya pulang kampung juga nggak terlalu lama untuk yang ke Malangnya, yang Bojonegoro, yang ke mertua, ibu mertua masih ada. Ibu mertua ini tinggalnya di rumah kakak ipar. Jadi otomatis bisa lebih lama, lebih dari 3 hari. Itu juga sering menjadikan saya tidak enak juga dengan kakak ipar tadi yang tiap hari menyediakan jamuan. Bagaimana Ustaz menyikapi Ustaz? Ya. Untuk untuk kunjungan atau bertemu dengan saudara itu sebetulnya melihat situasi dan kondisi. Dia mampu enggak? Tadi kan disampaikan 3 hari kan kata Nabi. Karena ini adalah saudara, apalagi ketemunya enggak sering-sering. Disesuaikan dengan kemampuan Pak Zul. Antum yang lebih tahu kemampuan kakak ipar. Ya. Kalau mau mensiasatinya ya mungkin antum, mohon maaf, antum supply begitu untuk kesehariannya, antum yang mengganti. Misalkan masaknya, biaya belanjanya dan lain-lain itu bisa dengan cara itu. Yang penting dianya tidak keberatan dalam hal finansial karena masak untuk 3 orang dengan masak untuk 10 orang itu kan beda. Ya lebih lama, lebih capek, lebih banyak begitu. Nah, terus sesekali nanti dicari tahu